Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat silat dimanapun berada. Ketemu lagi hari ini, insyaallah dengan kami dari Kampung Silat Jambang untuk ngobrol, diskusi, dan pengembangan silat dimanapun kita berada. Mudah-mudahan terus semangat dan tetap semangat ya. Nah, hari ini kita ketemu luar biasa, yaitu Ambu Unai Suganda ya, dari perguruan Silih Kelit. Dia adalah guru senior yang ada di situ. Yang sebelumnya kemarin itu kita mewawancari Raden Haji Didi Suhandi. Beliau itu adalah suami tercintanya, betul gitu ya? Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi jarang-jarang ini ada suami istri yang selalu mengembangkan silat bersama. Dan ini sebuah pasangan yang sangat serasi bisa mengembangkan silat bersama. Tapi uniknya yang dikembangkan dua perguruan yang berbeda. Nah, ini kalau kita ngobrol-ngobrol Ibu ya. Nah, ini satu terkait dengan sejarah perguruan Silih Kelit. Nah, ini bisa diceritakan maksudnya apa ini dari kalau orang bisa bicara misalnya gerakan Putra Maung, udah kebayangkan Putra Maung harimau gitu ya. Silih Kelit. Nah, ini apa secara filosofinya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya dari perguruan pencaksilat Silih Kelit mau membeberkan ya. Ya, silakan. Antara isi Silih Kelit. Baik. Jadi kan di Silih Kelit itu gambar berarti gunung sama di logo ya. Oh, gunung sama kujang. Kujang. Di atas gunung berarti kan saya itu dipapai dari satu ke satu, terus dipapai saya pahit dulu. Oh. Jadi gunung itu kan kita menelusuri ya. Iya, betul, menelusuri. betul. Dan diantaranya Silih Kelit itu ya kita satu siling bantu. Oh, siling itu bantu. Siling silaturahmi gitu. Oh. Keseringan kita banyak silaturahmi. Silaturahmi dari situ. Jadi kalau misalkan Kujang kan udah itu Bogor ya. Betul, betul. Jadi intinya jejak saya itu Jejak. dari bawah gunung dan kita membanyakan silaturahmi. Memperbanyak dari silih tadi perjuangan ya, proses perjuangan dari bawah gunung tadi sampai ke puncaknya. Di atasnya ada kujang tadi yang menunjukkan perjuangan dan juga perlunya silaturahmi tadi ya untuk mengembang. Nah, kelitnya. Ya, berarti kalau Kelit saya kan ajaran dari Cimande, Pak. Oh, baik. Jadi ini memang masih ada sejarahnya dari Cimande ya. Guru Jadi saya dari Cimande. guru dari Cimande. Jadi saya itu yang dipelajari itu kebanyakan dari Kelit ya, Pak. Oh, dari kelitnya ya. Jadi itu udah aja ke saya dibawa naungan di perguruan. Baik, baik, baik. Jadi itu karena kelitnya memang merupakan ciri khas ya yang ada di Cimande itu tadi. Nah, baik. Nah, Ambu Unai ini mulai kapan belajar? Saya belajar silat dari umur 15 tahun. 15 tahun terus itu ya? Ya, terus. Cuman agak mandek pas nikah aja. Oh, nikah mandek, terlalu menikmati. Punya anak sibuk. 1, 2, 3, saya di itu dulu. Pas ini dari situlah langsung kita mengembangkan lagi karena ada yang menanyakan bahwa saya itu bisa silat. Ya udah, saya dilanjut sampai sekarang. Baik, 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 baik. Ya karena memang sibuk sekali yang punya seorang ibu, punya anak itu luar biasa ya, dan dia juga harus punya menjaga anaknya, mendidik dan seterusnya, tanggung jawab yang sangat luar biasa. Tapi kemudian bisa aktif lagi silat, ini sesuatu yang luar biasa gitu ya. Nah, kira-kira apa yang memotivasi ibu lagi untuk bisa mengembangkan, toh misalnya nih kita ngobrol, suami sudah pesilat, guru besar gitu ya. Terus yang memotivasi ibu untuk terus mengembangkan Silih Kelit ini itu apa? Ya karena kita itu maksudnya hobi lah. Oh, hobi satu ya. Jadi kalau kita misalkan hobi sama senang, mungkin kan mengikutin. Baik, baik. Dalam hati kita, kenapa nggak dilebarkan sayap dan kita ada kesukaan, kebanyakan duka memang ya. Jadi saya intinya banyak dukanya ya. Senang gitu Pak. Baik. Ya ayolah kalau misalkan ada anak yang saya mau didik, mangga ayo lanjut. Jadi karena hobi dan kemudian punya semangat untuk terus meneruskan dari keilmuan yang biar bermanfaat tadi ya. Nah, sekarang kalau dari sisi tingkatan perguruan di Silih Kelit itu seperti apa, Bu? Saya tadinya dari Sabu Putih. Sabu Putih. Naik ke kuning. Kuning. Hijau. Hijau. Baru sampai situ. 3 tingkat ya. 3 tingkat. Kalau jadi 6 bulan saya peningkatan sabuk, Pak. Oh, jadi setiap 6 bulan dari putih, kuning, hijau ya, putih, kuning, hijau ya. Itu setiap 6 bulan ya. Iya. Paling telat setahun lah gitu. Soalnya kan ngelihat anak didik dulu. Betul. Ya.
aktif. Ini berapa banyak jurus yang diajarkan atau hitungannya bagaimana untuk bisa setiap naik itu apakah ada syarat-syarat khusus misalnya? Jadi kalau misalkan kita menaikkan sabuk, satu anak udah memahami gerakan. Gerakan, bagus. Dan keduanya berarti kan kita kalau misalkan ada pendapat kuda-kuda itu kita harus dicicil dari kuda-kuda, dari nol. Jadi penguatan di kuda-kuda. Penguatan di kuda-kuda. Jadi saya mengajarkan itu ada rampaknya dan ada juga jurus yang tertentu. Tertentunya, baik. Jadi saya kebanyakan di tepak dua atau tepak dua, tepak paralel. Ya. Kalau disebut jurus berapa banyak jurus itu? Jurusnya kalau dari pareret ya, 7 dan berikutnya. 7 dan selanjutnya ya. Gitu. Kalau tepak dua itu 9 dan total 9. Gitu. Jadi memang sudah langsung digabungkan dengan seni tadi ya dalam bergerak jurusnya ya. Nah ini sama juga ikut pertandingan prestasi juga? Sama ya prestasi, alhamdulillah. Kebetulan saya kemarin itu juara 1 Pak. Oh masa? Ibu-ibu, tingkat ibu-ibu. Oh iya, alhamdulillah. Di mana waktu di acara di Pakansari ya? Pakansari ya, ya alhamdulillah. Selamat Bu ya, dan terus bisa semakin berkembang ya, alhamdulillah. Nah punya rencana apa kira-kira Bu untuk pengembangan perguruan ini? Biar lebih apakah mau lebih nasional gitu ya, ataukah mau membuka cabang banyak tempat atau yang lain gitu ya? Ya kalau mau lebar sih memang keinginan gitu ya, mau melebarkan sayap, saya ingin cita-cita memang begitu. Dan sekarang aja saya melatih ya alhamdulillah, anak demi satu dan satu udah lumayan lah gitu. Kata saya nggak perlu anak banyak, yang penting sedikit juga memungkinkan gitu. Jadi yang penting bukan banyak tapi kualitasnya yang bisa gitu, dilatih dengan baik kualitasnya kan bukan hanya kualitas fisik ya, termasuk juga adab, sopan santun dan itu yang saya ajarkan kepada anak-anak. Tetap aja kita sholat ngaji ya, terutama kita menghormati kedua orang tua. Iya, betul. Ini yang menjadi sangat penting ya, karena jadi sorotan kadang-kadang itu pesilat tawuran gitu ya, pesilat berani sama orang tua ya, atau tidak berprestasi, berani sama guru dan macam-macamnya. Ini menjadi konsentrasi juga ya Ibu ya untuk di sana ya. Nah itu prosesnya gimana kira-kira Ibu untuk penanaman nilai-nilai begitu? Jadi kan sekarang saya udah ada masukan dari orang tua. Baik. Tadinya seanak itu ya dikatakan bandel ya, sholat enggak, ngaji enggak. Terus kan orang tuanya daftar. Udah saya cecer itu, orang tuanya bisik-bisik, Bu tolong anak ini jadi bilang bandel sih enggak, cuman ada kebandalan sedikit. Orang tuanya masukin, udah saya tata, jangan sampai begini-begini. Alhamdulillah orang tuanya sampai nangis ke saya bahwa anak itu mau sholat. Udah mau sholat. Dari itu aja kegembiraan perubahannya udah luar biasa itu ya, kok bisa. Karena kadang-kadang sama orang tuanya nggak nurut gitu. Ya, nurutnya malah sama gitu. Guru silatnya. Ya, alhamdulillah. Itulah salah satu nilai pentingnya ya dalam belajar silat selain fisiknya, jurusnya, mentalnya, ya juga terkait dengan masalah spiritual, ya masalah sholat, hormat sama orang tua, guru dan macam-macam misalnya. Dan kemudian pasti punya cita-cita semakin besar nanti ke depannya para siswa-siswa silat kita. Nah, Ibu apa lagi yang kira-kira pengen disampaikan kepada para pemirsa ini kira-kira biar lebih mengenal dan lebih tertarik dengan silat silih kelit ini? Ya. Marilah kita bareng-bareng melestarikan seni dan budaya pencaksilat ini. Walaupun umur saya udah sekian, tapi tetap saya semangat mengasih gerakan-gerakan ke anak-anak didik saya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ambu Unai ya, Suganda nama lengkapnya, usia 50 ya, alhamdulillah. Kita seumuran kali kemudian. Ya, baik, itu tadi apa yang dipaparkan oleh beliau dan mudah-mudahan ya bisa dicerna dengan baik dan tentu diambil inti-intinya bagaimana agar kita terus bisa mengembangkan silat dimanapun berada. Khususnya beliau adalah guru dari silih kelit ya, yang berada di Tenjolaya ya, yang digabungkan menjadi sebuah padepokan bersama ya, dengan Putra Maung Pasundan yang dipimpin oleh Raden Haji Didi Suhandi. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan nanti tentunya ya dengan melihat gerakan-gerakan bagaimana agar para pecinta silat ini bisa melihat dan bisa ikut belajar walaupun dari jarak jauh, dan tentu harapannya setelah itu bisa belajar langsung datang ke perguruan di daerah Tenjolaya. Desanya apa ya? Desa Sukadamai. Sukadamai, itu keren banget namanya, sudah Sukadamai. Sukadamai, Tenjolaya.
Ya mungkin di Tenjolayama itu Padepokan Pak. Kalau saya Dramaga. Oh, Ibu di Dramaga ya. Kalau Ibu di Dramaga, kalau yang di Tenjolaya tadi yang Padepokannya. Bapak R. Hadi Wisnu. Bapak. Jadi kalau Ibu banyak kan di Dramaganya. Dramaganya di mana? Pasar. Pasar Dramaga. Siampe ya atau Dramaga? Bukan di dekat Tamat Yasin. Oh. Sebelahnya Pak. Oh, daerah sana ya. Iya. Baik. Oke, nanti kita kasih alamatnya, kemudian kasih nomor kontaknya kalau bila ingin mempelajari lebih lanjut. Baik, kita lanjut para pecinta silat dimanapun berada dengan aksi-aksi berikutnya. Ya, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, lanjut up. Tenaga. Lanjut. Bareng. Awas. Assalamualaikum, Ambu. Ya, sehat ya. Pak. Alhamdulillah ini kelihatan Ya. sedang melatih ya. Mohon maaf ini ganggu sedikit. Oh, ya. Ya, bisa dijelaskan nggak kira-kira nih gerakan-gerakan dari perguruan dari apa namanya silih kelit ya. Jadi misalnya ada adik-adik ini sedang berlatih jurus apa misalnya Ya, gitu. Ini sedang dilatihku saya berarti pecah 4 Pak. Pecah Jadi, 4. Pecahan 4. Oke, Jadi pecah 4. 1, 2, 3 gerakan 4. Jadi posisi semua dielaborasikan. Oh, dielaborasikan menjadi satu menjadi pecah 4. Ya. 4 itu 4 penjuru gitu ya kurang lebih. 4 penjuru. 4 penjuru ya. 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 Nah, itu tujuannya apa? Pemecahan itu tadi itu. Pecahan 4 berarti jadi gerakan itu yang 4 itu ada semua. Oke. Dari kelitnya atau Ada dari kelitnya. jurusnya ada semua. Kelit dan jurusnya sudah ada di dalam setiap gerakan ini ya. Gerakan itu. Baik, oke. Nah, kalau bentuk serangannya modelnya gimana tadi Ibu bisa dijelaskan? Oh iya, coba sekarang pasang kuda-kuda nak. Ya. Tonjokan yang lurus ya. Dari masuk tepak 1, langsung tepak 1 mulai. 1, 1, 2, 3, 4. Mulai 1, 2, 3. Lanjut. Jadi terhitungnya 1 jurus gitu ya? Ya. Ambu ya. Baik. Tadi yang disebut dengan jurus tepak 4. tepak 4 ini tadi ya. Ini kalau jurus tadi ini kan hitungannya 1 ya. Iya. Terus berapa banyak lagi yang biasanya dikuasai oleh adik-adik ini? Itu dari tepak 1 masih ada racikannya, masih ada tepak 16, masih ada padungdungnya juga. Padungdungnya juga. Jadi itu diambil yang intinya aja itu. Oh, jadi kalau inti-intinya misalkan saja itu ya. banyak ambil 36 Pak. Oh, semuanya 36 ya para silat semuanya. Nah, kira-kira nih untuk proses melatih seperti ini ya, adik-adik ini, apa yang perlu disiapkan agar dia gerakannya bagus sesuai dengan arahan? Ya, jadi anak-anak itu kalau misalkan kata kita pas jurus 1 tenaga dan keduanya pasang kuda-kuda. Oh. Langsung kita ke intinya aja. Ke intinya itu pakai nafas atau biasa aja nafas? Ya, pernapasan diatur. Pernapasnya diatur. Ada berarti dimincik, Pak. Oh, diminciknya nanti jadi ya. mincik kita pelan. Ambil napas. Oh, baik. Nah, dan ini terus diulang berapa kali agar bisa gerakannya itu bagus gini kalau standarnya? Jadi kalau misalkan standar ya minimal 4-5 kali lah. 4-5 kali untuk diulang ya? Ya, berulang-ulang lagi gitu. Ini sering tampil udah Ibu ya? Ya udah, ini udah kebetulan dapat juara 2. Oh, alhamdulillah. Ini siapa aja nih namanya, Ha? Ya, namanya siapa? Siapa namanya? Ibnu ya, ini Holis, biar Holis. Fitra, Ibnu Holis Fitra ya. Masih terus semangat belajar silat? Semangat. Semangat ya? Bukan dipaksa kan? Semangat. Pengen jadi apa kira-kira kalau sudah hebat silatnya? Atlet. Jadi pesilat. Terus apa lagi kira-kira? Atlet ya. Atlet ya. Ya, alhamdulillah jadi orang soleh, orang sukses ya. Amin. Baik. Nah, boleh ditunjukkan sedikit kira-kira aplikasi kira-kira. Oh, jadi pas itunya ya. Misalnya misalnya nih kita anak kecil mah misalnya tiba-tiba ada orang jahat menghindari dibully dan segala macam misalnya gitu. Oke, sama saya apa sama? Ini dikasih contoh aja nih anaknya yang. Ya udah. Sekarang yang 2 mundur dulu. Ya. Ibnu serang Ibu. Ini bisa silat, udah bisa silat boleh. Nak, geser sayang. Nah. Tonjok nak. Oh, ya. Bangun. Jadi itu salah satu gerak kelit tadi ya? Ya. Maju. Tonjok.
Oke, bentuknya pengamanan ya. Mengambil dan kemudian banting ya. Baik, baik. Terima kasih. Baik, makasih banyak. Makasih banyak kamu. Nah, ini para cinta silat. Jadi bagaimana memang ciri khas dari silat ini, bagaimana bentuknya pengamanan tadi ya, Ambu ya. Jadi bagaimana diserang, kemudian berkelit, kemudian menaklukkan dari itu baru 2 gerakan ya. Di situ tadi tentu gerakannya akan sangat banyak sekali rahasia-rahasia yang ada di dalam perguruan, dan tentu tidak akan kita buka semuanya. Ya, yang penting adalah bagaimana para pesilat, pecinta silat mengerti bagaimana kehebatan dari silat ya, yang ada di apa tadi namanya, Silih Kelit ya, yang ada di perguruan Silih Kelit. Nah, silahkan nanti yang pengen belajar ya bisa menghubungi Ambu ya, kemudian bisa datang ke perguruan berlatih bersama-sama Silih Kelit ya, insya Allah. Nah, itu aja kesempatan hari ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan silat terus berkembang dimanapun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.